malah saling bantah dan terjadilah peperangan di antara Raja Dirgasto melawan para dewa. Nah di situ singkat cerita sang raja tadi, sang Prabu tadi akhirnya tewas dikeroyok oleh para dewa tadi, sedangkan anaknya Dastandar tadi berhasil pergi menyelamatkan diri. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, masih seputar lakon-lakon wayang yang ada di epos wayang kulit. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Ada lakon menarik apa saja selanjutnya? Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kita telah membahas tentang latar belakang dari Batara Guru. Ya. Nah, setahu saya, Batara Guru itu diwujudkan menaiki seekor lembu atau sapi ya Mas? Ya, ya. Nah, itu mengapa kok Batara Guru memilih seekor sapi sebagai kendaraannya? Ya. Kok bukan burung atau hewan yang lainnya? Itu apakah sapi tersebut memiliki keistimewaan tersendiri atau bagaimana? Oh iya Mas. Tolong Mas Gurit jelaskan agar saya jadi tahu Mas. Oh iya Mas. Setelah di episode kemarin kita membahas tentang latar belakang Batara Guru kemarin. Nah, Mas Bayu menanyakan kali ini tentang hewan lembu atau sapi yang dinaiki oleh si Batara Guru. Nah, di dalam pewayangan kan sosok Batara Guru kan itu tadi kan diimplementasikan atau diwujudkan ya sebagai wayangnya tadi seseorang tangannya 4 dan menaiki seekor lembu itu tadi. Nah, untuk lembu itu sendiri Mas Bayu yang saya ketahui lembu tersebut bernama Lembu Andini. Lembu Andini. Lembu Andini. Tadi di dalam pewayangan juga ada kisahnya bagaimana Batara Guru tadi bisa mempunyai lembu itu tadi, Lembu Andini itu tadi. Nah, diceritakan suatu ketika di gunung namanya Gunung Tenguru, kekuasaan si Batara Guru itu tadi. Batara Guru tadi sedang dihadap oleh kakaknya yang bernama Sang Hyang Moyo tadi beserta pamannya yang bernama Sang Hyang Poncorsi. Poncorsi. Nah, diceritakan di situ dia sedang bermusyawarah bahwasanya ada seekor sapi atau lembu yang sangat sombong mau menandingi si Batara Guru itu tadi. Karena Batara Guru kan panuksmane Sang Hyang Tunggal tadi disembah banyak orang. Nah, si sapi tersebut ingin ingin mengimbangi si Batara Guru tadi. Nah, Batara Guru pada saat tidak terima. Maka di situ dia diceritakan lalu mengutus kepada anak-anak dari Sang Hyang Moyo pada saat itu yang berjumlah 9 untuk mengusir sapi tersebut Mas Bayu. Nah, anak dari Sang Hyang Moyo tadi diceritakan juga keturunannya dewa-dewa. Di situ adalah ada yang pertama Sang Hyang Bongkoan atau Sang Hyang Wungkul. Yang kedua adalah Sang Bathara Brahaspati, ada Bathara Yomodipati, ada Bathara Surya. Di situ juga ada Bathara Condro, ada Bathara Tamburu, ada Bathara Kamajaya. Nah, anak yang terakhir dari si Bathara Moyo tadi ada yang berwujud perempuan bernama Dewi Suparti, Bathari Suparti, yang nantinya akan pada saat itu dinikahkan dengan si Sang Hyang Antaboga, Bathara Antaboga nantinya pada saat itu Mas Bayu. Jadi saat itu Batara Guru mengutus anak-anak dari Sang Hyang Moyo ya, Mas, untuk mengusir sapi yang menantangnya tersebut. Nah, sedangkan di Gunung Himalaya
lembu tersebut atau sapi tersebut bernama Lembu Andini. Lembu Andini. Nah, di situ ternyata Lembu Andini tadi sedang disembah atau disowan oleh Raja Negara Himoko. Raja Himoko bernama Prabu Japaran dan Patih Parasdya pada saat itu. Nah, sang raja Prabu Japaran tadi mengapa menyembah Lembu Andini? Diceritakan dia itu tadi percaya bahwasanya Lembu Andini tadi sakti. Dia ingin meminta turunnya Wahyu Kanalindran yang nantinya bisa menurun ke dirinya nantinya dan juga akan menitis kepada anak dan juga cucu-cucunya si Prabu Japaran itu tadi. Nah, seketika pada saat itu datanglah para dewa yang diutus oleh si Bathara Guru tadi memberikan wejangan kepada si Prabu Japaran tadi bahwasanya yang ia sembah sapi tadi salah. Dia mengabdi kepada seekor sapi atau Lembu Andini tadi salah, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Prabu Japaran saat itu, Mas? Nah, akan tetapi di situ diceritakan sang Prabu Japaran itu tadi tidak mau, dia tetap dalam pendiriannya dan keyakinannya bahwasanya Lembu Andini tadi sakti, ia mampu menuruti keinginannya itu tadi. Nah, hal tersebut membuat para dewa itu tadi tersinggung. Wong ngilik nih kok ora digagas seperti itu. Nah, terjadilah peperangan di situ di antara para dewa melawan Prabu Japaran tadi. Nah, diceritakan sang Prabu pada saat itu pun kalah. Akhirnya majulah si Lembu Andini. Lembu Andini tadi maju menghadap para dewa. Nah, di situ diceritakan para dewa itu tadi kewalahan menandingi si Lembu Andini itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita lalu Bathara Guru datang. Bathara Guru melihat para dewa Bathara dan kalah, dia lalu maju ke peperangan, dia lalu mengeluarkan aji-aji dan kesaktiannya itu tadi menandingi si Lembu Andini hingga pada saat itu diceritakan si Lembu Andini tadi akhirnya takluk. Takluk, dia mengakui bahwasanya dia tidak bisa menyeimbangi si Bathara Guru. Lalu di situ dia bertobat dan di situ saking takutnya dia takluk dan dia bersedia menjadi kendaraan yang dinaiki oleh Bathara Guru, Mas Bayu. Nah, jadi itu, Mas Bayu, si asal mula Lembu Andini mau dijadikan kendaraan oleh Bathara Guru tadi karena perwatakannya yang sombong mau menyaingi si Bathara Guru tadi, akhirnya dia kalah itu tadi. Nah, sedangkan si Prabu Japaran tadi beserta para pengikutnya akhirnya dia lalu juga pasrah kepada sang Bathara Guru itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus melihat semua itu, Mas, apa yang dilakukan Bathara Guru saat itu? Nah, di situ karena telah mempunyai tunggangan tadi, Bathara Guru pada saat juga mendengar kabar bahwasanya ada hewan lagi yang ingin menyainginya, maka dia mengutus kepada para dewa tadi untuk meluruskan atau menghentikan para ratu yang sedang menyembah genti kepada seekor ikan. Seekor ikan yang ada di sebuah sungai atau samudra pada saat itu kalau tidak salah. Nah, di situ si Bathara Guru mengutus kepada 9 Bathara tadi juga untuk berangkat untuk istilahnya mengilingi para ratu sing nyembah iwak mau. Nah, diceritakan di tempatnya di Rawa Sablistan, di Serat Pustaka Raja dituliskan di Rawa Sablistan ada seekor ikan tersebut atau iwak tadi bernama iwak terbah yang mengaku bahwasanya dia sebagai pangeraning jagat. Pangeraning jagat. Nah, diceritakan iwak terbah atau ikan terbah tadi menerima kedatangan namanya Prabu Dirjasto. Dirjasto tadi datang beserta anaknya bernama Raden Dastandar, Mas Bayu. Dastandar. Nah, sang Prabu tadi maksud tujuan dari sang raja tadi beserta anaknya datang kepada iwak terbah itu tadi mengatakan bahwasanya dia ingin memiliki sebuah kekuatan atau kadigdayan dan juga kewibawaan di dalam dirinya hingga dia bisa menjadi raja yang langgeng, langgeng menjadi raja. Maka dia datang kepada iwak terbah yang dia anggap bahwasanya ikan tersebut mampu menolongnya memberikan apa yang dia inginkan, kekuatan dan juga kekuasaan itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah itu singkat cerita datanglah para dewa utusan baru tadi mengingatkan kepada sang raja tadi agar tidak menyembah kepada hewan tersebut atau malah iwak mau. Nah, akan tetapi di situ sang raja sama seperti yang tadi tidak mau dielek nih, Mas Bayu. Dia tidak mau, dia dalam pendiriannya. Ya, dia dalam keyakinannya tadi. Nah, malah saling bantah dan terjadilah peperangan di antara Raja Dirjasto melawan para dewa. Nah, di situ singkat cerita sang raja tadi, sang Prabu tadi akhirnya tewas dikeroyok oleh para dewa tadi, sedangkan anaknya Dastandar tadi berhasil pergi menyelamatkan diri.
Nah, lalu bagaimana kisah dari Dastandar, Mas, anak dari Dirjasto saat itu? Nah, di situ kita ceritakan pelarian dari Dastandar tadi. Dia berlari menghindari para dewa tadi. Singkat cerita dia bertemu dengan namanya Juragan Hemaran. Juragan Hemaran. Nah, di situ diceritakan dia itu tadi telah menceritakan kepada Juragan tadi tentang cerita yang ia lalui, kisah atau yang ia lalui tentang dibunuhnya ayahnya Dirjasto tadi oleh para dewa itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah mendengar cerita dari Raden Dastandar, apa yang dilakukan Juragan Hemaran saat itu, Mas? Bentar, Mas. Sebelum Mas Gurit jawab, silahkan diminum dulu. Iya. Gimana, Mas? Apa yang dilakukan Juragan Hemaran saat itu? Nah, di situ diceritakan Raden Dastandar tadi lalu diajak oleh Juragan Hemaran tadi untuk pergi menemui tetuane para dewa, yaitu Bathara Guru itu tadi. Jadi diajak seperti itu. Nah, di situ disingkat cerita diceritakan si Raden Dastandar tadi beserta Juragan Hemaran bertemu dengan Bathara Guru. Di situ Raden Dastandar mengakui bahwasanya kesalahannya itu tadi beserta ayahnya menyembah ikan tadi salah. Nah, di situ Juragan Hemaran tadi juga mengatakan kepada Bathara Guru bahwasanya dia ingin menanyakan tentang kepergian atau hilangnya anak perempuannya yang bernama Dewi Umayi pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban dari Bathara Guru, Mas? Nah, di situ diceritakan Bathara Guru lalu semedi. Setelah semedi yang mengatakan bahwasanya Dewi Umayi tadi terkena kutukan dan berubah menjadi iwak tirbah itu tadi, Mas Bayu, yang disembah oleh si Dastandar beserta ayahnya itu tadi. Nah, di situ diceritakan Bathara Guru lalu bersemedi lagi dan tiba-tiba di situ dia mampu mendatangkan iwak tirbah atau ikan tirbah tadi jatuh di hadapan si Bathara Guru itu tadi. Nah, setelah itu iwak tirbah tadi dibacakan mantra-mantra pada saat itu. Dibacakan mantra-mantra, diruat istilahnya oleh Bathara Guru dan ikan tadi bisa berubah perwujudannya menjadi seorang wanita yang sangat cantik, yaitu Dewi Umayi itu tadi. Nah, singkat cerita pada saat itu karena berhutang budi si Juragan Hemaran kepada si Bathara Guru, Dewi Umayi tadi lalu dinikahkan dengan si Bathara Guru itu tadi, Mas Bayu. Nah, sedangkan di situ di Serat Pustaka Raja juga dituliskan bahwasanya saudara dari Umayi tadi yang bernama Umani itu tadi dinikahkan dengan Raden Dastandar. Jadi anaknya dari Juragan Hemaran tadi ada si Umani dan Umayi tadi. Nah, dan si Umayi dinikahkan dengan Bathara Guru, sedangkan si Umani dinikahkan dengan Raden Dastandar. Nah, diceritakan setelah acara pernikahan tersebut Bathara Guru tadi membawa istrinya untuk kembali ke Ardi Tenguru, ke tempatnya, sedangkan mertuanya itu tadi si Juragan Hemaran beserta saudaranya lain diboyong oleh Raden Dastandar ke bawah ke negaranya bekas peninggalan Raja Dirjasto itu tadi, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan, yang saya ketahui tentang Lembu Andini. Bahkan juga kita sampai mengancik kepada istri dari Bathara Guru, yaitu Dewi Umayi itu tadi. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang keturunan dari Bathara Guru, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Mas Bayu. Kisahnya ini nanti bisa dilanjut lagi dengan cerita keturunan Bathara Guru. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit. Di sini bisa kita simpulkan bahwa lembu kendaraan dari Bathara Guru bernama Lembu Andini dan istri dari Bathara Guru bernama Dewi Umayi. Nah, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.